Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadilah dibatasi waktunya oleh Pak Yulian. Kultum setidaknya 10 menit. Beliau tahu kalau sholat kita nak sejam, jadi kultumnya 10 menit baik. Setuju Pak ya? Kita nak sejam sampai 2 jam sholatnya, jadi kultumnya sebentar baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah masih memperkenankan ini malam ke-7 kalau tidak salah. Kita masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah kita masih ringan ke masjid. Memang tak sepenuh malam pertama ya, berkurang dikit-dikit. Kagak lama-lama tinggal 2 baris, 3 baris. Ya, itu namanya kemajuan. Kemajuan softnya. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah ini. Sehat, kemudian langkah ringan untuk beribadah itu nikmat. Ada orang umur panjang, sehat, tapi langkahnya berat untuk beribadah. Berpuasa berat, padahal sehat, gagah. Ke masjid juga berat, ya, padahal sehat. Jadi anugerah Allah ini betul-betul luar biasa banyaknya untuk kita. Umur panjang, Allah panjangkan umur, Allah beri kesempatan sekali lagi, Allah beri kesehatan, sekaligus Allah beri hidayah, taufik. Buktinya langkah kita ringan ke masjid. Mudah-mudahan rasa syukur ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ridha, memberikan ridhanya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita istiqamah dalam beribadah ketika Ramadan ini, sampai nantinya sesuai dengan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi generasi manusia yang bertakwa, pribadi yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Satu ayat ini familiar. Kalau saya sebut pangkalnya, Bapak Ibu bakal pacak nyambung ujungnya. Pacak surat Yasin. Familiar. Surat Yasin itu kalau bareng-bareng, meskipun mati lampu, pacak sampai habis. Kalau bareng-bareng. Kalau dewean, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kalau dewean itu. Satu ayat ini dalam surat Al-Baqarah, kalau Bapak Ibu ngaji nanti ketemu. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Kan langsung nyambung ya. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sering kita baca.
Maksudnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam silmi. Silmi ini menurut sebagian mufassir artinya Islam. Ada juga mufassir yang lain menafsirkan silmi itu adalah ketaatan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam atau ke dalam ketaatan. Secara apa? Secara kafah, secara totalitas, secara sempurna, dengan keseluruhan, menjalankan syariat-syariatnya, tidak mencampur adukkan dengan syariat yang lain. Kalau kita perhatikan dari arti tadi yang barusan kita baca, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Sepertinya maknanya agak rancu. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Seakan-akan orang yang beriman itu belum Islam. Tapi kalau kita melihat kepada asbabun nuzul, Bapak Ibu, ayat ini apa sebab turunnya? Asbabun nuzulnya adalah sebab turun ayat ini. Suatu ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, pamit kepada Nabi, mohon izin kepada Nabi bahwa orang-orang Yahudi tadi, ahlul kitab, ingin tetap menjalankan tradisinya. Salah satunya apa? Salah satu tradisinya adalah merayakan hari besar pada hari Sabtu. Selain menjalankan tradisi merayakan hari Sabtu, mereka di malamnya juga minta tetap membaca kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, yang ditujukan kepada orang yang datang kepada Nabi tadi, masuklah Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Artinya apa? Tradisi-tradisi yang lama harus ditinggalkan. Masuk ke dalam agama Islam secara totalitas. Artinya syariat-syariat Islam seluruhnya harus dijalankan, tidak dicampur adukan dengan tradisi yang lama. Maka sebetulnya ayat ini juga cocok untuk kita, bukan hanya kepada orang-orang ahlul kitab tadi. Artinya kita dalam berislam, dalam beragama, menjalankan syariat Islam itu harus betul-betul sepenuhnya. Tidak seperti yang Allah gambarkan dalam surat At-Taubah. Apa itu? Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Ada orang-orang yang mengakui dosanya, tapi apa? Tapi khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Masih mencampur aduk antara perbuatan salih dengan perbuatan yang tidak salih, perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik. Salat tarawih berjamaah, iya. Keluar masjid, tukar sandal. Nah, itu namanya khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Masih ingat dengan pesan Kiai Haji Zainuddin, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi pesan dalam ayat itu apa untuk kita? Menjalankan syariat Islam secara totalitas, tidak mencampur adukan perbuatan amal yang baik dengan amal yang buruk. Tidak mencampur adukan antara tradisi yang Islami dengan tradisi yang tidak Islami. Terus apa firman Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah betul-betul musuh yang nyata bagi kita. Kage ada yang nanya lagi, kan Ramadan setan diikat, Ramadan setan dibelenggu. Terus orang-orang yang bermaksiat itu
yang imam kepada syaitan itu, yang mengikuti syaitan itu terus mengikuti siapa? Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan, kalau masuk Ramadan, suffidatis syayatin. Syaitan diikat, dibelenggu kata Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi syaitan dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi Ramadan syaitan diikat. Orang yang bermaksiat terus apakah dia berimam kepada syaitan bahwa syaitan itu sudah diikat? Apakah digoda syaitan? Atau karena keinginannya sendiri? Jadi Ibnul Battal, Bapak Ibu, seorang ulama mengatakan dalam memahami hadis yang barusan kita baca tadi, ulama itu punya dua pandangan. Hadis yang barusan kita baca tadi, bahwa ketika Ramadan syaitan itu diikat, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Pandangan pertama, ulama mengatakan maknanya itu adalah makna hakiki, makna hakikat, makna sebenarnya, bahwa syaitan itu betul-betul diikat memang, bahwa pintu surga itu memang betul-betul dibuka dan neraka juga betul-betul ditutup. Itu makna hakiki. Tapi pandangan kedua, ada ulama berpendapat bahwa dalam memahami hadis itu, memahami hadis tersebut dengan makna majazi. Ya, majaz. Makna majazi. Suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Maksudnya apa? Allah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kita untuk masuk ke dalam surga dengan apa? Dengan diampuninya dosa-dosa kita, dengan dilipat gandakannya pahala amal kebaikan kita, dengan diangkatnya derajat kita. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Itu juga makna majazi, bahwa ketika Ramadan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecenderungan kita untuk berbuat keburukan itu sangat kecil. Dan kecenderungan kita untuk berbuat amal kebaikan sangat besar. Maka Rasulullah mengatakan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan dibelenggu, majas. Ini pandangan kedua. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita memahami hadis tersebut dengan pemaknaan hakikikah itu, dengan pemaknaan majazikah itu, yang paling penting bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ramadan 1444 ini kita masih baca ketemu. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, Bapak Ibu, syahrul Ramadan itu adalah sebagai syahrus siam. Jangan sampai hari berlalu berganti hari tanpa kita berpuasa di siang harinya. Karena ketika kita sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, maka nilainya tidak dapat diganti dengan puasa seumur hidup. Bayangkan, tanpa uzur. Tapi kalau uzur boleh. Sakitkah itu, musafirkah itu, maka wajib diganti di lain hari. Syahrul Ramadan syahrul qiyam. Bulan Ramadan adalah saatnya, momentum kita qiyamul lail. Dengan apa? Salat tarawih. Dengan apa? Salat witir. Syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah saatnya kita untuk lebih dekat lagi, lebih intens lagi dengan Al-Quran, membacanya, merenungkannya, ya, mengamalkan. Dan syahrul Ramadan syahrul sadaqah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Saatnya kita kembali melihat kanan kiri kita, ya, meningkatkan kepekaan sosial kita. Adakah di antara kita yang tidak mampu? Adakah di antara kita yang harus dibantu, memerlukan uluran tangan dari kita?
Inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum lebih sedikit Pak Yulian. Tadi 10 menit, ini 15 menit. Berarti kita tidak usah panjang-panjang sholatnya. Sejam baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita kesemuanya istiqomah sampai